Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Mas Mono, founder dan owner dari Ayam Bakar Mas Mono, yang konon paling enak di dunia dan di akhirat. Amin. Untuk kesekian kalinya saya diminta oleh Mas Ipo. Saya sendiri juga nggak tahu jujur kenapa saya diminta lagi untuk sharing dan testimoni di sini. Sementara saya juga tidak pernah memberikan Mas Ipo Ayam Bakar Mas Mono gratis. Kita sama-sama belajar di sini bahwa banyak orang menjalani hidup dengan apa adanya. Puluhan bahkan ratusan buku motivasi telah banyak beredar di lingkungan kita. Jutaan rangkaian kata telah ditulis para pemikir dunia tentang kaya dan miskin, tentang sukses dan kegagalan. Namun terkadang tidak mengantarkan kita menemukan hakikat yang sebenarnya. Ada alasan mengapa banyak orang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan. Adalah karena mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan dan rasakan secara nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terkadang dalam diri kita timbul jawaban, ini mah sudah nasib saya, mau gimana lagi? Orang miskin bekerja mencari uang, memburu uang, dengan mengangkat cangkul mungkin, kuli bangunan, tukang angkut barang, menarik becak, dan lain sebagainya. Semakin lama umur semakin tua juga, sedangkan uang yang diperoleh menjadi sangat lebih sedikit dari kebutuhan. Terus banyak orang menyalahkan keadaan, banyak orang menyalahkan sistem ekonomi sekarang ini. Emang kamu nggak tahu biaya sekolah saat ini mahal? Mengapa saya harus tahu, Pak? Ya, kemana saja Bapak selama ini? Bapak pulang kerja, tidur. Bapak nonton TV. Bapak tidak pernah memperhatikan bagaimana nanti biaya investasi anak Bapak, kesehatan Bapak, sekolah Bapak. Begitu harga-harga naik, mereka selalu komplain, menyalahkan kondisi alam. Alam selalu disalahkan. Sementara kalau alam selalu disalahkan, kasihan kakaknya Vetivera. Ayam Bakar Mas Mono awalnya juga di kaki 5, di Jalan Supomo, di salah satu kampus terkenal di Jakarta. Dan di situ saya sebenarnya sudah zona nyaman. Dengan sehari saya sudah 80 ekor ayam, saya sudah punya 5 karyawan, saya sudah punya catering, dan di situ saya sudah merasakan apa yang saya dapatkan semuanya sudah saya penuhin. Dan apa yang terjadi saat itu bahwa di belakang outlet saya akan digusur, akan dibangun sebuah pom bensin. Dan disitulah saya mulai terjepit. Mulai terjepit kenapa? Saya mulai hunting lokasi. Setiap ada pelanggan saya selalu tanya, ibu ada tempat? Bapak punya lokasi? Kenapa mas? Warung saya mau digusur bu. Warung saya mau pindah soalnya mau dibangun pom bensin di belakang. Dan akhirnya ada seorang pelanggan saya yang merekomendasikan buka di Tebet Raya. Disitulah saya mencoba untuk buka cabang pertama kali. Tidak ada alasan saya untuk menambah omset, karena saya tidak mau warung saya digusur sementara saya belum punya pangkalan lagi. Dan menurut standar ya, lokasi amat sangat tidak strategis. Justru saya direkomendasikan oleh ibu haji yang punya lokasi tersebut, Mas Mono, makanan enak pasti dicari mas. Coba deh Mas Mono buka di sini. Ya, jadi sebelum digusur saya buka cabang pertama. Disitulah. Nah, di situ mimpi saya terbeli. Yang dulunya saya pengen banget punya cita-cita, saya bisa pengen jualan minuman. Dan akhirnya saya bisa buka dan saya bisa jualan minuman di sana. Saya pengen banget punya rumah makan yang buka setiap hari. Waktu kaki 5 saya buka Sabtu Minggu libur dan tanggal merah libur. Saya pengen banget punya rumah makan yang buka sampai malam. Saya di kaki 5 buka sampai jam 2. Nanti diteruskan oleh pedagang malam biasanya. Dan saya pengen banget punya rumah makan yang ada musiknya. Kenapa mas ada musiknya? Nah, karena saya dulunya rocker. Apa itu rocker? Ada yang tahu rocker? Ya, rocker adalah rombongan kernet. Jadi Mas Mono dulunya adalah kota amal di bis-bis. Ya, jadi sering ketemu dengan pengamen-pengamen juga seperti itu. Dan akhirnya saya juga bisa punya musik ya, pakai tape di warung saya. Dan mejanya cuma 1,5. Kenapa setengah? Yang separuhnya nempel ke tembok.
Dan sangat luar biasa, warung saya di situ sehari bisa 150 ekor. Menurut kacamata pakar marketing pun, ini bisnis sangat luar biasa dan nggak masuk akal. Dengan sehari bisa ratusan ekor dengan tempat yang cuma 1,5 meja. Dan di situ saya sangat bersyukur, tapi sebelum saya pindah di Tebet Raya, saya menganggap bahwa Allah tidak adil. Kenapa? Di saat warung saya sudah 80 ekor ayam, saya sudah bisa mengatur waktu saya tinggal memaintain saja waktu itu, warung saya digusur. Dan saya menganggap bahwa Allah tidak adil. Dan dengan berjalannya waktu, saya baru menyadari bahwa Allah Maha Adil. Gara-gara digusur tersebutlah akhirnya saya bisa punya cabang. Gara-gara digusur tersebutlah akhirnya saya bisa ada di ruangan studio ini untuk rekaman. Gara-gara digusur tersebutlah akhirnya saya bisa naik pesawat. Gara-gara digusur tersebutlah akhirnya saya bisa menunaikan ibadah haji. Dan saya punya teman yang dari dulu, dari tahun 90, mereka tukang buah, jualan buah keliling. Sampai detik ini masih dagang buah keliling. Dan saya juga punya teman yang dagang kue pancong. Sampai detik ini masih dagang kue pancong. Yang panas kepanasan, yang hujan kehujanan, yang kadang harus kucing-kucingan dengan petugas kamtib. Yang saya tanyakan, apakah Allah tidak adil? Apakah Allah tidak adil? Allah tentu Maha Adil. Ingat bahwa Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kalau kaumnya tidak merubah nasibnya sendiri. Kemiskinan kadang dari pikiran dan perasaan miskin itu sendiri. Tidak peduli bagaimana kita hari ini, kita saat ini, detik ini, dari keturunan siapakah kita, warna kulit apakah kita, latar belakang pendidikan apakah kita. Ingat bahwa sukses mulia adalah hak kita. Sekali lagi, adalah hak kita. Hancurkan mitos bahwa miskin adalah nasib saya. Mengubah nasib gagal menjadi sukses, mengubah miskin menjadi kaya. Mengapa harus kaya? Dengan kaya kita bisa membantu orang lain. Dengan kaya kita bisa sedekah dan zakat yang lebih. Dengan kaya kita bisa bantu orang tua kita umroh haji. Dengan kaya kita bisa membahagiakan orang-orang di sekeliling kita, bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga. Orang kecil, baca ya, orang miskin dikenal sebagai orang kecil, hidupnya buat dirinya sendiri. Sementara orang besar dikenal sebagai orang besar juga tentunya. Matinya pun akan dikenang sebagai orang besar. Hidupnya tentunya untuk kepentingan orang banyak. Dan saya pernah juga ngajar di beberapa perusahaan-perusahaan untuk memberikan motivasi entrepreneur, wirausaha untuk para pensiunan. Dan saya juga menemukan ada banyak sekali istilah-istilah ya. Jadi para pensiun mereka ada istilah P4. P4 di sini bukan seperti kita waktu sekolah dulu. P4 ini adalah kata mereka ya. Kata kaum bangsawan ini. Apa itu bangsawan? Bangsane karyawan maksudnya. P4 adalah pergi pagi pulang petang. Waktu saya ngajar lagi kemudian ada istilah lagi P7. Apa itu? Ternyata P7 adalah pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Begitu saya ngajar, kebetulan ada angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 ya. Berikutnya calon pensiunan berikutnya ada istilah P10. Loh, apa lagi tuh P10? P10 ini kata mereka adalah pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan pinggang pegel-pegel. Kasihan deh loh. Sampai ada istilah P15. Waduh, apa meneh iki? Pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan pinggang pegel-pegel potong pinjaman bla 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 bla. Wes akeh pokoknya ya. Nggak usah disebutin ya. Mesake karunya ya. Oke. Sebenarnya untuk menjadi seorang entrepreneur itu sangat gampang untuk saat ini. Apalagi sekarang pertumbuhan entrepreneur ya, jumlah pengusaha di Indonesia sendiri sudah 0,18%. Jadi sudah ada pertumbuhan ekonomi sekitar 10%. Kenapa? Orang sekarang nggak harus pintar dan nggak harus bisa. Ternyata
Kalau orang selama ini bisnis harus dengan duit, ternyata yang para pensiun ini mereka punya duit juga bingung untuk apa ini uang pensiunan. Nah sekarang ini banyak sekali brand-brand ya, bisnis apapun yang sudah difranchise-kan. Misalkan ya, percetakan, lembaga pendidikan, bengkel motor, bengkel mobil, minimarket, kuliner, apotek, ayo apalagi, klinik kesehatan, ayo terus, kebab, terus salon, ya apalagi, cuci motor, sampai cucian helm pun sekarang sudah diferanchise-kan. Artinya apa? Kita sangat gampang sekali untuk banyak bidang bisnis kita. Artinya orang nggak harus ngerti ya, nggak harus jadi guru dulu baru bisa punya lembaga pendidikan. Orang nggak harus menjadi teknisi dulu baru bisa punya bengkel motor atau bengkel mobil ya. Orang nggak harus ngerti accounting ya, ngerti marketing bisa punya minimarket. Dan orang nggak harus bisa masak, bisa punya kuliner ya. Sudah difranchise-kan ayam bakar Mas Bono ya, Dobi Chicken itu ya, itu juga sudah franchise. Gampang sekali. Termasuk apotek, kita nggak harus jadi analis ya, apoteker, nggak ngerti obat pun bisa kita ya. Masih nggak percaya? Lu kan harus ngerti Mas, harus punya keahlian. Oh tidak, sekarang ya, contoh khusus bapak-bapak ini tolong ya, lebih fokus bapak-bapak, tolong tatap mata saya Pak. Bapak-bapak ya, sekarang salon sudah banyak difranchise-kan. Kalau bapak-bapak, sekali lagi, bapak-bapak kalau buka salon kan nggak harus jadi bencong dulu kan Pak? Betul tidak? Yuk ya, yuk. Oke, dan bagaimana cara menjadi kaya? Sebenarnya manusia terlahir sudah sebagai pemenang. Kita adalah manusia pilihan di sini. Kita terlahir dari puluhan bahkan ribuan sperma pilihan, dan jadilah kita. Dan hidup ini adalah pilihan juga. Nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Ngapain ya kira-kira? Mancing? Oh, tentu tidak. Nenek moyang kita adalah seorang saudagar, seorang pedagang ya, seorang pengusaha. Nabi sendiri adalah seorang entrepreneur sejati. Nabi adalah seorang pedagang. Entrepreneur sendiri adalah jualan ya, jualan. Dan konon 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari jalan perniagaan. Artinya apa? Sampai 9 dari 10 penghuni surga pun nanti adalah pengusaha. Nah loh, ini yang menjaga studio masuk surga nggak nih kira-kira? Nah ya, bahkan Nabi dapat julukan Al-Amin pun, yaitu adalah orang yang dapat dipercaya karena kejujuran beliau dalam berdagang. Ini contoh misalkan. Jadi cara Nabi jualan pun bahwa Nabi menyebutkan modal saya 100.000 loh, ini saya jual 120, saya ngambil keuntungan 20.000. Dan Nabi jelaskan itu. Ya, kalau minat monggo silahkan. Tapi kebanyakan orang sekarang ini malah berbalik ya. Ini modalnya sudah 150.000 loh, padahal modalnya 100.000. Dan tadi sudah ditawar 160 loh, padahal nggak ada yang nawar ya kan. Teman, mengapa ya pengusaha harus kaya? Tanya kenapa? Nabi pun berjualan naik onta. Onta kakinya 4, bukan burung onta ya. Kalau burung onta kakinya 2. Jadi kita pun jadi pengusaha juga harus pakai roda 4. Apa itu? Mobil ya. Mobil rodanya 4. Kalau burung onta kakinya 2. Jangan kayak burung onta kakinya 2, roda 2. Apa itu? Motor ya. Nah, onta pun juga pilihan, bukan onta yang untuk ternak susu misalkan ya, benar-benar pilihan. Begitu juga kalau kita jadi pengusaha, mobil pun juga harus pilihan. Minimal ya mereknya yang sudah jelas gitu kan ya. Ini maaf nih ya, sekali lagi maaf nih ya, mereknya jangan kayak nama-nama binatang misalkan, atau apalagi mirip dengan merek minyak goreng misalkan ya, seperti itu. Nah, dalam hal berbisnis kita harus punya namanya etika. Etika ya, kita ambil contoh misalkan bisnis harus dengan cara ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi sekarang ini banyak sekali pakai metode ATP,
amati, tiru, persis. Masih mending ATP, amati, tiru, plak, ya. Jadi kalau ada ayam bakar Mas Kumis, ya sampai kumis-kumisnya ditiru pokoknya, ya. Ini kadang kebablasan. Ya dulu saya juga punya beberapa bisnis ya dengan konsep the power jamaah gitu ya. Karena memang kita nggak mengharapkan atau tidak mengandalkan keuntungan dari situ, bahwa kita adalah untuk kebersamaan jamaah. Misalkan dulu saya pernah punya pecel lele ya kan, lembaga pendidikan dan pelatihan. Tapi karena sudah tidak sehat ya akhirnya saya tinggal. Itulah ya. Salah satu contohnya misalkan Al-Qur'an. Termasuk perniagaan pun ya, jual beli saja diatur di Al-Qur'an itu. Termasuk tidak boleh mengurangi timbangan dan lain-lain ya. Dan alhamdulillah Januari 2011 ini ayam bakar Mas Mono sudah 20 cabang, dan saat ini juga lagi renovasi, lagi progres di Bogor, dan sudah mempekerjakan sekitar 400-an. Dan beberapa bisnis saya seperti bakso moncro tetap eksis ya, catering Mas Mono juga sudah 9 tahun ini menghandle di beberapa stasiun TV. Terus bersama Ustadz Yusuf Mansur kita punya travel, umroh, haji, dan tur muslim. Dan dengan Mas Ipo juga kita juga bersinergi di sini, yaitu punya TK Khalifah di cabang Cilegon ya, insya Allah awal Februari 2011 ini sudah kita buka. Dan next kita ada target juga bahwa sekolah internasional dan rumah sakit internasional, mohon doa restunya buat teman-teman semuanya. Dan beberapa penghargaan, yaitu finalis di Samsu Award 2009, dan Laki Sejati Jadi Inspirasi Bentul, Icon Success Entrepreneur 2009 Wapres Yusuf Kala, juara 1 Entrepreneur Award 2010 oleh Menteri UKM dan Koperasi, SMBA 2010, Franchise Bestseller 2010 oleh majalah Info Franchise, 5 besar franchise terfavorit versi Facebook dan majalah Duit. Dan ini semua saya peroleh juga melalui proses, tidak ada yang instan ini. Dan tentunya sebagai entrepreneur kita selalu untuk menjadi yang lebih baik dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan cobaan itu adalah perlu, dan banyak sekali kegagalan-kegagalan. Jadi menjadi seorang entrepreneur bahwa kegagalan itu adalah bagian dari keberhasilan, itu saya percaya. Dan sukses sendiri adalah relatif sebenarnya. Dan sukses itu adalah akibat. Sukses itu apa sih? Sukses menurut Om Bob Sadino adalah di saat beliau bisa makan 1 piring. Mungkin buat orang lain gak ada artinya apa itu arti 1 piring. Tapi buat Om Bob Sadino yang pernah merasakan kelaparan, bisa makan 1 piring itu sangat luar biasa. Begitu juga makna sukses menurut saya. Sukses menurut saya adalah di saat saya bisa minum teh manis segelas hangat. Teh manis segelas hangat. Duh, kenapa mas? Mungkin buat orang lain gak ada artinya, tapi buat saya yang dulu sering membikinkan teh manis hangat kepada teman-teman kantor saya, karena saya sebagai office boy, suatu saat saya pernah dibikinkan teh manis karena posisi saya sudah semakin naik ya, dari OB menjadi operasional, operator komputer ya kan. Saya pernah dibikinkan teh manis hangat. Yang dulu saya bikinin teh, kok tiba-tiba sekarang setiap pagi ada teh manis di depan meja saya. Dan setiap saya minum saya selalu merinding. Mungkin menurut orang lain gak ada artinya ya, tapi buat saya adalah hal yang sangat luar biasa. Oke, cobaan itu adalah perlu. Dan Allah sendiri juga berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Bahwa Allah akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, anak, istri, itu adalah ujian yang kadang kita merasakan tidak mampu, tidak sanggup, ya kan? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Dan diwajibkan atas kamu berperang. Berperang di sini kita bukan berarti harus bawa senjata ya kan. Jadi perang melawan kebodohan. Kebodohan kepada siapa? Kepada diri kita.
saya ada istilah 3S di sini ya. 3S di sini adalah kunci motivasi buat saya ya. Sabar yang pertama ya. Sabar di sini adalah seperti dicontohkan oleh Nabi Ayub yang begitu banyak sekali cobaan, dikasih penyakit, tapi beliau tetap sabar. Yang kedua, S kedua adalah syukur. Syukur ini adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Begitu banyak kemudahan, begitu banyak keberkahan, begitu banyak harta benda, tapi Nabi Sulaiman masih selalu bersyukur. Dan dalam doanya, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Ya mungkin selama ini orang tidak tahu dan gak mau tahu, bahwa orang melihat bahwa ayam bakar Mas Mono bisa sukses, Mas Mono bisa maju. Dan mungkin orang tidak tahu sisi lainnya Mas Mono, bahwa dulu saya juga pengen banget punya rumah. Mungkin kunci kesuksesan seseorang, apalagi anak rantau ya kan, kalau di Jakarta sudah punya rumah. Dan saya sangat pengen sekali punya rumah saat itu, untuk membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya mampu dan bahwa saya sanggup. Begitu rumah saya borongin, target 8 bulan, dan apa yang terjadi? Sesuai target ternyata belum selesai. Target lebaran belum selesai. Target momen tahun baru juga belum selesai. Dan hampir selesai, pembayaran sudah saya lunasin, ternyata apa yang terjadi, teman? Pemborongnya kabur. Mungkin gak hanya sekedar kabur saja, rumah saya rubuh. Nah, rubuh di sini sampai ada korban tetangga saya yang kepalanya pecah, tangannya juga patah dan harus dirawat di rumah sakit. Dan saya harus mengganti semua kerugian mereka. Dan rumah saya nyaris dikeroyok oleh massa, dikasih garis polis lain gara-gara rumah Mas Mono ini ya. Tapi apa yang terjadi, saya introspeksi ke diri saya, dan saya belajar mungkin selama ini sedekah saya kurang, mungkin selama ini zakat saya kurang. Dengan zona ikhlas tersebutlah akhirnya alhamdulillah teman, saya bisa beli beberapa properti sekarang ini dengan keikhlasan tersebut. Nah, untuk menjadi seorang entrepreneur, S yang ketiga adalah sabar, syukur, dan sedekah. Nah, sedekah sini adalah kebetulan kita juga dengan Ustadz Yusuf Mansur banyak sekali bersinergi ya, bahwa semua tergantung dari niat ya. Sedekah terang-terangan boleh, diem-diem juga boleh. Yang nggak boleh adalah diem-diem nggak sedekah. Betul tidak? Nah, bicara sedekah bukan hanya sekedar harta ya, tapi bisa juga dengan misalkan tenaga atau kemampuan kita. Sukses sebenarnya bukanlah kebetulan. Kegagalan juga bukan kecelakaan. Sebenarnya sukses dapat diprediksi, sukses meninggalkan jejak. Selamat beraktivitas teman. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dari lubuk hati yang paling dalam, bagaimanapun juga Mas Mono juga manusia biasa. Tetap semangat, tetap sehat, agar kita tetap bisa makan ayam bakar Mas Mono. Ayam bakar Mas Mono enak dimakan dan perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.